Tentara dikerahkan menertibkan kawasan hutan, merupakan tindakan melawan hukum, kata Dr. Hairul Huda SHMH, pakar hukum pidana. Hairul Huda ingatkan implikasi hukum, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dinilai tumpang tindih dengan perundang-undangan lainnya. Berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat, menurut Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Berikut catatan konstruktif Dr. Hairul Huda, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ya, seharusnya penertiban itu dimulai dari pemeriksaan secara administrasi. Jadi mengambil langkah-langkah dari segi hukum administrasi dan juga kemudian kalau dipandang perlu mengambil langkah-langkah dari hukum lain. Jadi misalnya ada kebun masyarakat atau kebun suatu perusahaan yang itu masuk kawasan hutan misalnya seperti itu. Ya ambil langkah administrasi, misalnya izinnya dicabut, katakanlah begitu, atau hak guna usahanya kalau sudah diterbitkan hak guna usaha dicabut. Dengan itu orang bisa membela dirinya di pengadilan, bisa memperjuangkan haknya di pengadilan. Ini penertiban dengan menerjunkan tentara untuk melakukan penertiban secara fisik. Saya kira ini tindakan melawan hukum ya, apalagi kalau menyasar kebun-kebun masyarakat, katakanlah seperti itu. Harusnya tindakannya administratif dulu, tidak kemudian secara fisik. Karena misalnya kita tanah yang di hadapan pengadilan ini, siapa yang tahu ini punya siapa? Jadi kalau ini disebut ini kawasan hutan nih, lalu tiba-tiba ada tentara masuk ke sini melakukan penertiban, tentu itu adalah tindakan sewenang-wenang, tindakan yang melawan hukum. Jadi harus penertiban itu dilakukan dengan langkah administrasi supaya orang yang dirugikan bisa menuntut. Misalnya tadi hak guna usahanya dibatalkan, ya gugat ke TUN, kan begitu. Sehingga bertempur dulu secara TUN gitu. Jadi bukan dalam hal ini penertiban secara fisik. Saya kira penertiban secara fisik itu hanya bisa dilakukan oleh Satpol PP kalau misalnya menertibkan pedagang kaki lima yang tidak tertib gitu loh. Ini kan satu hal yang kemudian menurut saya secara hukum kompleks gitu ya. Tidak bisa dilakukan penertiban secara fisik. Saya kira ini apalagi kemudian diserahkan kepada perusahaan. Yang boleh jadi perusahaan itu tidak cukup mampu untuk mengelola kebun-kebun yang sudah ditertibkan tadi. Ya, ujung-ujungnya bagaimana? Kan gitu. Bukankah akan datang lebih merugikan negara? Kalau bisa kebun itu dikelola oleh masyarakat, dikelola perusahaan, ada pajak yang masuk, tapi ketika dikelola oleh misalnya suatu BUMN yang tidak punya sumber daya, yang tidak punya modal untuk mengelola itu, lalu kemudian kebunnya mati, kebunnya terbengkalai, tidak menghasilkan, bukankah akan merugikan? Jadi tidak sesederhana itu menurut saya melakukan penertiban gitu ya. Jadi semangatnya boleh, tetapi harus diikuti oleh konstruksi hukum yang jelas gitu. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara milik Pak Prabowo ini. Ini negara hukum. Jadi kalau memang ada acuan hukum yang jelas, kita bisa berperkara di pengadilan ini atau di pengadilan TUN misalnya berkenaan dengan hal itu. Kontroversi utama Satgas PKH meliputi pendekatan militeristik, ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak masyarakat adat dan petani, serta keraguan akan keberpihakannya terhadap korporasi besar. Satgas PKH dinilai mengedepankan pendekatan militerisme yang melibatkan aparatur penegak hukum dan militer. Menimbulkan kekhawatiran akan penggusuran, kriminalisasi, dan pelanggaran hak masyarakat adat yang luas. Masyarakat adat dan petani khawatir penertiban menyasar lahan dikelola turun-temurun, bukannya menindak korporasi besar. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.